Singgoro. Syam Singgaroy, Singgaroy. Permisi yang mulia, kita ini memang percaya ada reinkarnasi. Tapi itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Mungkin pada saat zaman penjajahan Inggris. Bagaimana bisa di era modern seperti ini kita masih percaya reinkarnasi? Repot Pak Hakim kalau semua orang ngaku-ngaku bisa reinkarnasi. Nanti bakalan ada Gen Z India yang ngaku-ngaku kalau dia reinkarnasi dari Justin Bieber. Sudahlah Pak Hakim, saya menganggap Fasu dan timnya ini adalah sekumpulan orang yang halu, orang pengen kaya. Inilah dia alur ceritanya. Fasu adalah calon sutradara film yang tengah mengerjakan film pendek pertamanya. Untuk menekan biaya, Fasu mencoba membuka peluang audisi casting di kafe temennya. Satu persatu model menunjukkan skillnya, tapi nggak ada satupun yang bisa menarik perhatiannya. Tiba-tiba, Fasu melihat seorang gadis yang sedang nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya di kafe itu. Saat itu juga, Fasu langsung tertarik dengan bakat akting dari gadis ini. Gadis ini bernama Kriti, seorang mahasiswa psikologi di kota Mumbai. Fasu kemudian menjumpai Kriti untuk memintanya menjadi pemeran utama di film pendeknya. Namun Kriti menolaknya karena Kriti nggak memiliki pengalaman di dunia akting. Tapi setelah melihat kesungguhan Fasu, akhirnya Kriti menerima tawaran Fasu. Fasu sangat bersemangat mengerjakan film pendeknya ini. Cerita film pendek tersebut tentang seorang gadis yang hobi melukis sejak kecil. Film pendek itu diberi judul Varnam. Pada hari terakhir syuting, Kriti yang tengah nyantai-nyantai di kafe mendapat gangguan oleh sekumpulan garangan. Fasu yang melihat kejadian itu langsung segera menghajar sekumpulan garangan tadi. Pada saat duel berlangsung, Fasu juga terkena pukulan dari belakang kepalanya. Kemudian telinga Fasu mengeluarkan darah. Penglihatannya juga mulai kabur dan tiba-tiba dia mendengar suara asing. Pada momen ini, Fasu tampak seperti orang kesurupan. Namun dengan gejala itu, kekuatannya malah semakin bertambah. Sehingga Fasu berhasil membantai habis para sekumpulan garangan itu hanya seorang diri. Film pendek itu kemudian diselesaikan dengan baik. Pak produser menilai film ini sangat bagus. Bahkan Pak produser juga menawarkan kerjasama untuk membuat film sungguhan. Fasu diminta segera menulis naskah untuk film pertamanya. Fasu berjuang menulis naskah film siang dan malam. Saat mendekati jatuh tempo, Fasu mengalami kesulitan memikirkan klimaks dari naskah itu. Namun Fasu tetap memaksakan diri sehingga dia mengalami pusing yang tak tertahankan lagi dan hampir saja dia mengalami pingsan. Pada saat itulah gejala yang tempo hari datang kembali. Penglihatannya mulai kabur, telinganya mulai mengeluarkan darah dan mendengar suara orang asing. Namun dengan kejadian itu energinya juga bertambah kuat. Sehingga dengan sangat mudah Fasu bisa menyelesaikan naskahnya. Naskah itu kemudian dibaca oleh Pak produser. Fasu mendapat pujian yang sangat luar biasa. Saking senangnya, Fasu dan teman-temannya merayakan keberhasilan ini. Tak lupa Fasu juga mengundang Kriti. Karena seringnya bertemu, membuat mereka terkena serangan cinta lokasi.
Setelah larut malam, satu persatu temannya mulai pada pulang. Saat itulah kesempatan bagi mereka berdua untuk memadu kasih. Namun, suasana yang indah itu menjadi rusak tatkala Vasu tiba-tiba kesurupan lagi. Seperti sebelum-sebelumnya, telinga Vasu mengeluarkan darah, pandangannya mulai kabur. Tapi anehnya, Vasu menyebutkan sebuah nama, yaitu Rosi. Kriti yang mendengar nama Rosi disebut tentu saja menjadi naik pitam. Saking emosinya, Kriti meninggalkan Vasu sendirian dan hubungan mereka putus saat itu juga. Di sisi lain, Vasu sendiri juga merasa bingung. Kenapa dia bisa menyebutkan nama Rosi, sedangkan dia sendiri nggak merasa pernah kenal sama cewek yang namanya Rosi. Namun Vasu nggak mau ambil pusing. Dia memfokuskan untuk berpikir bagaimana caranya menyutradarai film pertamanya. Singkat cerita, proyek film pertama Vasu telah selesai digarap. Film itu berjudul Uniki. Film itu mendapat tanggapan positif dari Gen Z. Bahkan pengusaha film Bollywood terkenal bernama Pak Faisal menyatakan ketertarikannya sama film ini. Dia berencana akan membuat ulang film Uniki ini dalam bahasa Inggris dan menunjuk Vasu sebagai sutradaranya. Kemudian setelah itu jumpa pers diadakan di kota Mumbai. Belum selesai tanya jawab, tiba-tiba semua orang dikejutkan dengan kemunculan beberapa anggota kepolisian India yang datang membawa surat penangkapan Vasu. Vasu dituduh melanggar hak cipta. Naskah film Vasu ini diambil dari novel-novel yang sudah diterbitkan puluhan tahun yang lalu. Media, selebgram, dan netizen ramai-ramai mencibir Vasu. Kini ketenaran Vasu hancur seketika. Kriti yang tengah fokus kuliah mendengar berita tentang penangkapan Vasu. Meskipun agak kecewa dengan Vasu, tapi Kriti nggak percaya jika Vasu menjiplak karya orang lain. Kemudian Kriti meminta bantuan kepada pengacara yang kebetulan sepupunya sendiri bernama Fatma. Menurut informasi yang didapatkan Fatma, lawan mereka saat ini adalah SR Publication. Shyam Singh Roy, pendiri SR Publication, menghilang. Sudah 50 tahun nggak diketahui lagi keberadaannya. 2 kakaknya sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Sedangkan 1 kakaknya yang masih hidup bernama Manu Singha Roy yang saat ini adalah pemilik SR Publication dengan dibantu 2 keponakannya. Kasus penjiplakan Vasu mulai masuk ranah pengadilan. Pengacara SR Publication yang bernama Krishnamurti mengungkapkan jika Vasu ini nggak hanya menjiplak novel yang berjudul Astiva saja, namun 2 novel lainnya karya Shyam Singh Roy juga dimasukkan Vasu ke dalam filmnya. Pak Hakim mulai mendalami novel-novel tersebut. Kemudian Pak Hakim menyimpulkan bahwa isi dari film Vasu ini mirip 100% dengan novel karya Shyam Singh Roy. Pengacara Krishnamurti menuntut Vasu dengan tuntutan 6 bulan penjara. Di samping itu, pihak SR Publication harus menerima royalti sebesar 50% dari keuntungan film Uniki. Kemudian pihak Vasu melakukan pembelaan dengan meminta pengadilan untuk melakukan tes deteksi kebohongan atau yang biasa kita sebut dengan lie detector. Tak lama kemudian hasil tes itu keluar dan hasilnya sangat mengejutkan. Menurut lie detector, Vasu dinyatakan gak berbohong. Namun karena lie detector gak bisa dipakai bukti di persidangan, Pak Hakim yang bijaksana ini memberikan tenggat waktu beberapa hari kepada Vasu untuk membuktikan jika dia tidak bersalah.
Pada akhirnya Vasu bisa lolos dari kurungan penjara, namun tetap dengan pengawasan ketat dari petugas kepolisian India. Menurut ilmu psikologi, kepribadian Vasu ini sangat aneh. Tiba-tiba seperti orang kesurupan. Hal ini yang membuat Kriti janggal. Kemudian Kriti berkonsultasi dengan dosennya yang kebetulan juga mempunyai lab sendiri. Akhirnya Vasu diajak untuk menjalani serangkaian tes hipnoterapi. Dengan melakukan itu, maka bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam isi kepala Vasu saat sedang mengalami kesurupan. Tes itu kemudian dijalankan. Awalnya belum terjadi apa-apa pada diri Vasu. Namun lama-lama Vasu dengan kondisi yang gak sadar mulai mengucap sebuah nama, yaitu Syam Singharoy. Syam Singharoy, Singharoy. Kemudian Vasu mulai menceritakan sejarah hidup Syam Singharoy pada tahun 1969. Syam Singharoy adalah seorang pemuda revolusioner, lahir dari kasta tertinggi tapi nggak mau terikat oleh aturan kasta. Seorang penulis, pecinta sastra dan sangat membenci penindasan yang dilakukan kasta tinggi ke kasta rendah atau kasta Dalit. Di dalam pergaulan komunitas kasta Dalit, Syam dikenal sebagai seorang pahlawan. Namun di kastanya sendiri, Syam dianggap sebagai seorang pengkhianat. Sikap Syam yang seperti ini tentu nggak disukai oleh kedua kakaknya. Satu-satunya kakak Syam yang bisa memahaminya adalah Manu Singharoy. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Syam berniat pergi dari rumah untuk meneruskan perjuangannya di kota lain. Melalui sebuah tulisan, dia akan memperjuangkan keadilan bagi semua umat manusia tanpa memandang apa kastanya dan apa agamanya. Sesampainya di sebuah pantai, tak terlihat satupun perahu yang beroperasi malam itu. Menurut informasi warga sekitar, para tukang perahu lagi nonton pertunjukan tari di sebuah kuil. Akhirnya, Syam mencari tukang perahu di sana. Sesampainya di kuil, Syam malah terpesona sama salah satu gadis penari yang sedang perform di sana. Gadis yang bernama Mitri itu adalah gadis tercantik di antara semua gadis yang ada di sana. Sebenarnya Mitri bukanlah nama aslinya. Nama itu diberikan otoritas kuil saat Mitri pertama kali masuk kuil itu. Konon katanya, semua gadis yang menari itu sehari-harinya hidup di kuil. Pekerjaannya hanya menari untuk perayaan itu saja dan sebagai selir untuk seorang tokoh agama. Mereka melayani si tokoh agama ini secara lahir maupun batin. Syam yang tidak percaya dengan itu semua menganggapnya hanya sebuah pembodohan semata yang mengatasnamakan agama. Dia hanyalah seorang oknum tokoh agama, bukan tokoh agama. Malam itu di atas sebuah perahu, wajah Mitri terus membayangi pikiran Syam. Kecantikan itu pula yang membuatnya mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan desanya. Pada malam berikutnya, Syam berkenalan dengan Mitri. Syam yang sudah terlanjur ketagihan sama kecantikan Mitri dengan gentlemannya mengajak Mitri keluar pada malam-malam berikutnya. Syam juga mengganti nama Mitri menjadi Rosi yang memiliki arti bunga mawar yang memancarkan kecantikan di dalam heningnya malam. Pada akhirnya benih-benih cinta lahir di antara mereka berdua. Suatu hari Syam dikejutkan dengan kondisi Rosi yang terlihat babak belur akibat dipukulin si Pak Oknum.
Bukan hanya dipukulin, si Rosi juga dikencingin sama Pak Oknum. Rosi dihajar karena dia membela seorang gadis kecil yang akan dibegitukan sama Pak Oknum. Kejadian ini benar-benar membuat Syam tak bisa menahan lagi emosinya. Syam yang hanya seorang diri mendatangi Pak Oknum di dalam kuilnya. Syam langsung menghajar semua anak buah Pak Oknum. Syam juga berhasil mengkebiri Pak Oknum. Setelah itu, Pak Oknum dilemparkan ke api yang sangat panas. Sebelum mati, Pak Oknum memang sengaja disiksa Syam sebagai balasan atas tindakan biadabnya selama ini. Pada malam itu juga, Syam dan Rosi meninggalkan desa ini dan memulai lembaran kehidupan baru di kota yang lebih besar, yaitu kota Mumbai. Di Mumbai, Syam melamar kerja di kantor penerbit Royal Press yang selama ini dianggapnya berani menyuarakan ketidakadilan. Keluarga ini kemudian memulai hidup barunya di kota Mumbai. Syam bekerja di Royal Press, sedangkan Rosi membuka sanggar tari di rumahnya. Mereka hidup serba berkecukupan. Mereka berdua juga menikah di KUA Mumbai. Namun sayangnya mereka nggak bisa memiliki keturunan karena Rosi divonis mandul oleh dokter kandungan. Kendati demikian, Syam tetap menerima Rosi apa adanya. Singkat cerita, artikel Syam menjadi sorotan banyak pihak. Tak hanya artikelnya saja, novel perdana Syam yang berjudul Astiva juga meraup sukses besar. Isi dari novel dan artikel itu adalah gagasan tentang perjuangan melawan ketidakadilan dari pemerintah India saat itu. Karena kerap dianggap melawan pemerintah, Pak Sajan selaku penanggung jawab dari Royal Press kemudian ditangkap pihak kepolisian, sehingga kursi CEO kemudian diambil alih oleh Syam. Di tangan Syam, kritikan kepada pemerintah menjadi lebih keras lagi daripada sebelumnya. Syam tak gentar sedikit pun, walaupun kerap mendapatkan intimidasi dari pemerintah. Namun, dengan itu pula Royal Press menjadi lebih berkembang. Tahun demi tahun berlalu, wajah negara India kini telah berubah. Pemimpin yang lama telah berganti dengan pemimpin yang baru. Pemerintah yang dulu kerap menentang pemikiran Syam, sekarang berbalik mendukung Syam. Posisi Syam mulai kuat di India, bahkan dia masuk dalam nominasi orang berpengaruh di India saat itu. Maka dengan itu, artikel dan novel-novel yang dulu mengkritik pemerintah sekarang berganti mengkritik tradisi kepercayaan agama di desanya dulu. Walaupun mendapatkan dukungan dari pemerintah, tapi Syam tetap mendapat kritikan keras dari publik India yang masih mempercayai tradisi agama itu. Tahun 1975, Syam mendirikan SR Publication. Artikelnya banyak memuat tentang nasib-nasib penari kuil di India. Berkat kegigihan Syam dan SR Publication, pada akhirnya mereka sukses membebaskan banyak penari kuil yang selama ini hidup seperti budak. Dan kemudian SR Publication dinobatkan sebagai pahlawan hak asasi manusia bagi kaum wanita India. Sehingga saat ini Syam berada di puncak kesuksesan di dalam karirnya. Beberapa hari kemudian kakak Syam, Mas Manu, datang dari desa. Maksud kedatangan Mas Manu untuk ngajak Syam pulang kampung karena kakak tertua mereka sedang sakit parah.
Sebenarnya waktu itu Rossi nggak mengizinkan Syam pergi kembali ke desa karena masyarakat desa di sana masih membenci Syam. Namun Syam harus tetap pergi. Barangkali inilah kali terakhirnya dia bertemu kakak tertuanya. Syam juga berjanji kepada Rossi akan segera kembali setelah urusan di sana selesai. Syam dan Mas Manu menaiki sebuah perahu menuju desa. Di dalam perjalanannya, Syam menulis sebuah cerpen tentang anak si tukang perahu. Lalu cerpen itu diberikan kepada Mas Manu untuk meminta tanggapannya. Setelah sampai rumah, Syam memang disambut ramah oleh keluarganya. Sedangkan Mas Manu diminta pergi ke pasar untuk membeli kelapa. Si kakak sulung Syam yang sedang sakit memuji kesuksesan Syam. Namun di balik itu, si kakak sulung juga menawarkan seorang gadis sebagai calon istrinya dari kasta mereka sendiri. Artinya, Syam diminta menceraikan Rossi dan menikahi gadis yang selevel dengan mereka. Syam tentu menjadi sangat kesal, padahal semua keluarganya tahu jika dirinya telah menikah. Tapi si kakak tertua menganggap pernikahan itu tidak sah karena Syam menikahi seorang pelacur. Ucapan si kakak itu membuat Syam menjadi naik pitam. Saat itulah si kakak tertua tiba-tiba menusuk Syam dari depan. Kemudian dilanjutkan kakak keduanya juga ikut menusuk Syam dari arah belakang. Ternyata inilah tujuan dari pemanggilan Syam. Syam memang direncanakan untuk dibunuh untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Mas Manu yang baru saja pulang dari pasar tentu sangat kaget melihat kondisi Syam yang sedang terluka parah. Karena sebenarnya Mas Manu juga tidak tahu dengan rencana ini. Di saat-saat terakhirnya, Syam masih memikirkan Rossi karena tadi sudah berjanji kepadanya akan kembali. Tapi justru dia meninggal di tangan kedua kakak kandungnya sendiri. Kembali ke saat ini tahun 2021. Kini pihak Vasu sudah menyadari bahwa Vasu adalah reinkarnasi dari Syam Singharoy. Dengan keterangan ini pihak Vasu mencari Rossi di rumah lamanya di kota Mumbai. Mereka berharap jika Rossi bisa ditemukan, Rossi bisa menjadi saksi jika Vasu adalah reinkarnasi dari Syam Singharoy. Namun sayangnya Vasu nggak bisa menemukan Rossi. Kata si pemilik rumah itu, Rossi telah meninggal dunia. Kini Vasu dibuat bingung setengah mati karena tak kunjung menemukan bukti. Beberapa hari kemudian persidangan itu dimulai kembali. Pihak Vasu memberikan argumennya jika Vasu ini adalah reinkarnasi dari Syam Singharoy berdasarkan bukti hipnoterapi. Tentu saja Pak Hakim menganggap bukti itu sangat lemah. Begitu pula dengan pengacara lawan Pak Krisnamurti. Permisi yang mulia, kita ini memang percaya ada reinkarnasi. Tapi itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Mungkin pada saat zaman penjajahan Inggris. Bagaimana bisa di era modern seperti ini kita masih percaya reinkarnasi? Repot Pak Hakim kalau semua orang ngaku-ngaku bisa reinkarnasi. Nanti bakalan ada Gen Z India yang ngaku-ngaku kalau dia reinkarnasi dari Justin Bieber. Sudahlah Pak Hakim, saya menganggap Vasu dan timnya ini adalah sekumpulan orang yang halu, orang pengen kaya. Tak mau mengalah, pihak Vasu tetap ngotot dengan mempertahankan argumennya jika Vasu ini adalah reinkarnasi dari Syam Singharoy. Pada saat Pak Hakim akan mengetok palunya, tiba-tiba ada seseorang tua renta yang memasuki ruang persidangan.
Orang ini akan memberikan kesaksiannya. Orang itu adalah Mas Manu, kakak Syam Singharoy yang masih hidup. Dan ternyata pengakuan Mas Manu di hadapan Pak Hakim ini sangat mengejutkan. Mas Manu mempercayai jika adiknya yang bernama Syam Singharoy telah bereinkarnasi sebagai Vasu. Kemudian Mas Manu menyodorkan sebuah bukti. Bukti itu adalah film pendek yang telah dibuat Vasu yang berjudul Varnam. Cerita dari Varnam itu sama persis dengan cerpen yang ditulis Syam pada saat Syam dan Mas Manu naik perahu dalam perjalanan pulang kampung. Ketika Syam meninggal dunia, Mas Manu menyimpan cerpen itu di tempat yang aman karena dia merasa cerpen itu memang sengaja diwariskan kepadanya. Cerpen itu tidak pernah dipublikasikan oleh SR Publication. Jadi sudah jelas jika tak ada satupun orang yang mengetahui isi cerita pendek itu kecuali dirinya sendiri dan Syam Singharoy. Lantas bagaimana bisa Vasu membuat film yang mirip 100% dengan cerpen itu kalau bukan Vasu itu adalah reinkarnasi dari Syam Singharoy? Ternyata judul dari cerpen itu juga sama dengan judul film pendek yang dibuat Vasu, sama-sama berjudul Varnam. Dan setelah itu Pak Hakim mengetok palunya yang menandakan kasus ini sudah ditutup. Pengadilan memutuskan Vasu tidak melanggar hak cipta. Vasu bisa melanjutkan filmnya tanpa gangguan dari SR Publication. Dengan ini di ruang pengadilan Mas Manu mengumumkan SR Publication akan sepenuhnya diberikan kepada Vasu. Nama Vasu pun berganti menjadi Vasu Singharoy. Semua orang yang ada di ruang pengadilan itu menjadi saksinya, termasuk Pak Hakim dan 2 keponakannya. Mas Manu juga mengabarkan jika Rosi masih hidup. Dulu setelah kematian Syam, Mas Manu sengaja menyembunyikan Rosi di suatu pulau. Di sana, Rosi juga masih aktif membuka sanggar tari. Setelah dari pengadilan, mereka semua langsung bertolak menemui Rosi di rumahnya. Tak jauh dari rumahnya, Vasu menemukan Rosi seorang diri di pinggir pantai. Setelah Vasu menyapanya, Rosi langsung mengenali Vasu yang ada di hadapannya sebagai Syam. Yang artinya Vasu benar-benar reinkarnasi dari Syam Singharoy. Tak lama setelah itu, Rosi meninggal dunia persis seperti keinginannya dulu, meninggal di pangkuan Syam Singharoy yang saat ini bereinkarnasi menjadi Vasu Singharoy. Dan film pun selesai.